Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada anak sekalian, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini insya Allah mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada anak sekalian, jadi pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang masalah salat. Sebelum itu saya mau tanya dulu tentang kehadiran hari ini. Laki-lakinya siapa yang tidak hadir? Siapa? Mimi. Kenapa sakit? Ya, harap cepat sembuh ya. Kalau perempuannya siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah terus sekalian. Jadi kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Baik, kepada anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini bisa diperhatikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian salat Jumat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat salat Jumat. Yang ada gambar di atas, coba perhatikan gambar apa itu? Tahu, bes? Melaksanakan salat Jumat. Tanya dulu, salat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi salat Jumat itu 2 rakaat. Kemudian salat Jumat itu dilaksanakan di masjid. Ya, dilaksanakan di masjid. Jadi 2 rakaat. Saya mau tanya, salat Jumat itu hukumnya apa itu salat Jumat? Ya bagus, wajib. Jadi hukumnya itu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak, bisa disunahkan saja. Ya, jadi wajib untuk laki-laki saja. Saya mau tanya, itu kalau salat Jumat itu banyak nggak orang salat Jumat? Banyak kan? Sana banyak nggak? Banyak. Salat Jumat kira-kira jumlahnya berapa banyak? 40 orang. Jadi kalau salat Jumat namun cuma 2 orang, 3 orang, itu kan namanya salat. Oke, sudah perhatikan. Kemudian perhatikan gambar kedua. Ini di mana ini? Salat di masjid melaksanakan salat. Ingat, salat Jumat itu khusus memang diwajibkan bagi laki-laki, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, kemudian saya mau tanya lagi, kalian tahu salat Jumat? Salat Jumat itu adalah ibadah yang wajib, yang wajib dilakukan oleh umat Islam, yaitu wajib untuk laki-laki dengan cara berjamaah. Melakukan berjamaah setiap hari. Apa dilakukan salat Jumat? Ya, hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Sudah jelas ini hari Jumat dilaksanakan tentang masalah salat Jumatnya. Di dalam Al-Quran, jelas di dalam Al-Quran salat Jumat itu ayat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, pada salah surah Al-Jumu'ah di ayat 9. Siapa yang bisa bacakan? Oke, Nadia bisa dibacakan. Ila zikrillah wa zarul baik zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya ini bahwa orang-orang yang beriman di situ mengatakan bahwa kita harus meninggalkan jual beli. Harus kita melaksanakan salat Jumat, bersegera
Nah, kenapa? Karena mungkin itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui. Jadi hukumnya itu memang wajib melaksanakan salat Jumat. Jadi itu. Kemudian ada rukun-rukunnya salat Jumat. Adanya harus beragama Islam. Dia harus beragama Islam. Berakal. Itu rukunnya. Apalagi? Siapa yang tahu? Apa? Cok? Berwasiat takwa. Oke. Balik. Aku sudah dewasa. Nah, itu juga rukunnya. Kemudian ada syarat-syaratnya. Ada syarat wajib. Ada syarat sah. Syarat Jumat. Oke, teman-teman sekalian. Selanjutnya, jadi sekarang kita mengerjakan LKPD-nya. LKPD, jadi ada tugas diskusi berkelompok. Jadi tolong perbaiki kelompoknya dulu. Ini kelompok 1. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Oke, bagus. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3 dan kelompok 4 yang mana? Oke, kelompok 4. Harus masing-masing ada ketua. Tolong didengar di sini penjelasannya bahwa ini LKPD ada soal. Ada soal yang mau dikerjakan di sini. Nah, sebentar setelah itu kita diskusikan setiap kelompok. Oke? Jadi saya bagikan kelompok 1. Tadi kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke. Baik, waktu mungkin sudah cukup, ya? Oke, selesai. Baik, para anak sekalian, jadi setelah kita diskusikan LKPD-nya, lembar kerjanya kita diskusikan mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik. Siapa yang pertama? Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Oke, didengarkan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Oke, bagus, kelompok 2. Oke, bagus, dari kelompok 3. Oke, selanjutnya dari kelompok 4. Oke, bagus. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Sekalian, insya Allah
hasil diskusinya ya. Insyaallah kegiatan kesimpulan dari tentang masalah salat Jumat bisa bahwa kesimpulannya yaitu bahwa salat Jumat adalah ibadah salat yang dilakukan setiap hari Jumat, pengganti salat duhur. Ya, pengganti salat duhur dilaksanakan secara berjamaah dengan 2 rakaat setelah mendengarkan khutbah. Jadi itu dari kesimpulan dari materi tentang masalah salat Jumat. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, coba perhatikan halaman 166, ada tugas evaluasi. Punya coba buka. Adapun refleksi hari ini, saya mau tanyakan, apakah sudah paham dari materi ini tentang masalah salat Jumat? Paham? Sini, paham enggak tentang masalah salat Jumat? Sudah paham? Sini? Paham. Saya mau tanya, apa manfaat dari salat Jumat? Oke, mendapatkan paham? Oke, mendapatkan pahala. Bagus. Ada yang lain? Atau ada yang mau bertanya? Siapa? Oke, Rafif. Coba Rafif, ada yang mau ditanyakan? Oke, bagus. Kapan pertama kali atau disyariatkan untuk salat Jumat? Siapa yang mau jawab ini? Kapan pertama kali disyariatkan salat Jumat? Nah, ini katanya sulit. Jadi salat Jumat itu pertama kali disyariatkan itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad berpindah ke kota Madinah. Akan tetapi di sini sebenarnya yang disyariatkan itu ada 2. Yang pertama itu ketika turun ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Jumu'ah ayat 9, itu versi yang pertama. Itu pertama kali disyariatkan. Yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, meskipun ada sahabat Nabi yang mengerjakan ini salat Jumat sebelum hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Namanya sahabatnya Nabi kalau nggak salah Mus'ab bin Umair. Itu yang pertama kali. Jadi ada 2 pendapat bahwa salat Jumat sampai di sini. Itu sebelum selesai pembelajaran ini kita kembali berdoa. Ya, silakan yang memimpin. Silakan di 12. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, insyaallah. Sebelum saya selesaikan pembelajaran hari ini, insyaallah kedepannya kita melanjutkan pembelajaran nanti tentang masalah setelah salat Jumat ini. Kita melanjutkan pembelajaran tentang masalah salat duhur. Jadi pembelajaran nanti insyaallah salat duhur. Mungkin cukup sekian. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu
Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran biasanya ketua kelas mungkin Pak. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Minggu yang lalu kita belajar tentang masalah musyawarah. Saya mau tanya dulu materi yang kemarin. Siapa yang tahu arti dari musyawarah? Oke, bagus. Musyawarah adalah bersama untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Oke, bagus. Beri. Silakan. Kemudian apa tujuan dari musyawarah? Siapa yang bisa tentang tujuan musyawarah? Ayo, manfaat musyawarah. Oke, bagus. Oke, bagus. Beri, tangan. Selain musyawarah, ada materi kemarin tentang percaya diri. Siapa yang bisa menjawab tentang percaya diri? Oke, bagus. Oke, bagus. Alhamdulillah masih ingat pembelajaran yang kemarin. Dari hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang pelaksanaan salat. Oke, pelaksanaan salat Jumat. Oke. Bisa diperhatikan dengan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat atau mampu menjelaskan pengertian salat Jumat. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, sebelum saya lanjut, kita bisa diperhatikan gambar apa di depan Kak? Coba perhatikan gambar. Kemudian apa lagi? Orang mau berangkat ke melaksanakan salat Jumat di masjid. Kemudian kita bisa diperhatikan ini gambar apa ini? Oke, jadi orang salat di mana? Melaksanakan salat Jumat. Oke, anakku sekalian, saya mau tanya dulu. Siapa yang bisa menjawab apa perbedaannya itu salat Jumat dengan salat Zuhur? Siapa yang bisa? Oke, Azam. Salat Jumat 2 rakaat, kalau Zuhur 4 rakaat. Oke, bagus. Bang. Wajib salat Zuhur itu cuma 4 rakaat, kalau salat Jumat cuma 2 rakaat. Kemudian saya mau tanya lagi, siapa yang bisa jawab apa hukum tentang masalah salat Jumat? Apa wajib hukumnya tentang masalah salat Jumat? Iya, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa hukumnya itu salat Jumat wajib. Di firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. Ya, bisa dilihat bukunya. Ayat 9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diperintahkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, kita itu diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Kalau kita mendengarkan azan di masjid, kita harus meninggalkan pekerjaan apapun itu. Ini adalah hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi itu adalah hukumnya, diwajibkan. Pengertiannya salat Jumat. Pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah ibadah yang dilakukan secara berjamaah oleh laki-laki muslim pada hari Jumat yang menggantikan salat Jumat. Bisa lihat bukunya, bisa buka bukunya. Oke, lanjut. Kemudian ada namanya rukun khutbah. Ada rukun khutbah. Yang pertama memuji, bersalawat kepada Rasul, membaca 2 kalimat, ada berwasat takwa, kemudian membaca ayat, membaca ayat Al-Quran, bermohon ampun untuk
5 syarat wajibnya, ada syarat sahnya. Bisa. Yang kemudian lanjut hukum salat Jumat. Tadi hukum salat Jumat saya mengatakan bahwa hukumnya itu wajib atau fardu ain. Jadi wajib bagi setiap individu. Nah, jadi bagi laki-laki muslim yang sudah balik, yang berakal, hal itu diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Pemaparan materi tentang masalah salat Jumat. Sekarang saya memberikan tugas ini, tugas kelompok dikerjakan LKPD-nya dikerjakan sebaik mungkin ya. Harus ini yang diisi ada setiap kelompok. Jika bisa bagi kelompok akan kita baik. Kelompok 1 silakan dikerja dari sumber yang ada di buku, bisa di media Pak. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan tulis. Kelompok Udah? Oke, baik. Oke, kelompok 1 silakan baca hasil diskusinya. Siapa saja yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat? Orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat adalah wanita dan anak yang belum balik, orang yang sedang sakit, dan orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Oke, bagus. Tangan. Kelompok 2. Apa saja syarat wajib sholat Jumat? Jawaban. Syarat wajib sholat Jumat antara lain berakal, balik, laki-laki, dan mukim, tidak dalam perjalanan. Oke, bagus. Kelompok 3. 1. Apa yang dimaksud dengan salat Jumat? Yaitu salat Jumat adalah salat yang dilakukan pada hari Jumat, menggantikan salat Zuhur dan dilaksanakan secara bersamaan dari waktu sholat yang disampaikan oleh Nabi. Oke, bagus. Oke, kelompok 4. Oke, menurut saya setelah kita diskusikan, presentasikan pekerjaannya tadi, sekarang saya mau tanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan dari Salat Jumat adalah salat yang wajib dilakukan oleh setiap laki-laki muslim yang sudah balik, berakal, dan mukim pada hari Jumat sebagai pengganti salat zuhur. Oke, bagus. Masih ada yang bisa menyimpulkan tadi materinya? Oke, lihat, silakan. Adalah salat yang wajib dilakukan oleh setiap laki-laki muslim yang sudah balik, berakal, dan mukim pada hari Jumat sebagai pengganti salat zuhur. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah setelah mendengarkan dua khutbah yang disampaikan oleh imam. Bagi wanita dalam keadaan musafir, salat Jumat tidak diwajibkan. Oke, bagus. Sekarang posisi kembali dimulai. Oke, jadi kesimpulan tentang salat atau memahami pengertian salat Jumat. Jadi tadi sudah simpulkan bahwa tentang masalah salat Jumat, bahwa ibadah yang dilakukan secara berjamaah oleh laki-laki muslim setiap pada hari Jumat, yaitu yang menggantikan salat zuhur. Jadi itu kesimpulan. Kemudian teman-teman sekalian, jadi ada tugas evaluasi yang bisa diperhatikan. Ada tugas evaluasi dikerjakan
Nomor 1 sampai nomor 5. Oke, sekarang siap-siap. Tulis. Kenapa pila? Terus. Dan saya kasih waktu beberapa menit. Sudah? Sudah? Ya, baik, kalau selesai bisa dikumpul. Kita periksa memasukkan nilainya di format penilaian Bapak Guru. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya ingatkan kembali, insya Allah pembelajaran yang akan datang kita mempelajari tentang masalah tata cara salat Jumat. Tata cara salat Jumat, insya Allah. Mungkin pada hari ini mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.